Sabda husni amil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kesempurnaan Islamnya seseorang, dalam kesempurnaan dalam penerimaan hukum-hukumnya, yaitu seorang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Itu salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang. Dia mentarkuhu, meninggalkan yang tidak ada hubungannya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Yakni al-insan, seseorang itu meninggalkan apa yang berkaitan dalam hidupnya, dalam usahanya, keselamatannya, dan akhiratnya. Apabila seseorang meningkat hidupnya hanya untuk yang perlunya saja dari semua urusan, salimah, selamatnya, min syarrin azim, dari keburukan yang agung. Keselamatan dari keburukan itu lebih baik. Keselamatan dari keburukan itu khairun katsirun, merupakan satu kebaikan yang banyak. Sebab min kalami ba'dis salaf, di antaranya beberapa aslafna salihun berkata, di antara ucapannya, man alima, siapa yang mengetahui. Siapa yang mengetahui sesungguhnya pembicaraannya, min amalihi, dari perbuatannya, golla, sedikit. Artinya golla kalamu, sedikit pembicaraannya, illa fima yakni, kecuali apa yang dibutuhkannya, yang diinginkannya, yang dibutuhkannya, yang dimanfaat untuknya. Wa man sa'ala amma la yakni sami'a ma la yurdi. Siapa yang bertanya kepada seseorang dari apa yang tidak berguna untuknya, berarti dia mendengar apa yang tidak meridhoinya. Innal hadis, di sini dijelaskan sesungguhnya hadis tadi itu mencakup min jawami kalimi sallallahu alaihi wasallam. Al-kalim, jawami al-kalim, mencakup dari singkat, isinya luas namun singkat, yaitu min jawami al-kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mimma lam yaqulhu ahadun qablahu, tidak ada satu orang pun yang berkata seperti ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa khas bil kalam, ini khusus untuk ucapan, pembicaraan. Karena sebab dari apa yang tidak membutuhkannya, tidak bermanfaat untuknya, seperti al-laib, permainan, hazar, sia-sia, wa ma yakhlu bil muru'ah, dan apa yang berkaitan dengan kemanusiaan. Buat tawasuk, itu menyebabkan dia lebih meluas dalam kehidupannya, dalam dunianya, di dunia. Dan juga mencari manasib, kedudukan, riasah. Kemudian orang yang tidak manfaat, yang tidak ada manfaat tapi dia jalankan, itu orang-orang yang hubbul mahmadah wa sanah, senang dipuji, wa nahwu dzalik mimma la ya'ud alaihi naf'un, semuanya itu yang tidak ada manfaat. Sebab fa innahu dhiya'un lil waqt, menyia-nyiakan waktu an-nafis, yang berharga.
alladzi la yumkin an yu'awwad faitahu, nggak bisa lagi diganti kalau sudah lewat, fi ma lam yukhlaq li ajlih. Wa min thamma, dari itu qala Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, adrakana qauman kanu ala sa'atim asfaq minkum ala dananirikum wa darham, kama la yuhibbu ahadukum yukhrij dinaran aw dirhaman illa fi ma yaudu alaihi naf'u. Imam Hasan Al-Basri bilang, kaum dahulu kami menemui orang-orang yang saat-saat mereka lebih hati-hati, lebih apik dalam menjaga waktu-waktu mereka, lebih berharga daripada dananir dan dirham, uang. Begitu juga mereka tidak senang kalau waktu mereka hilang saatan sebentar min a'marihim, sebab waktu mereka ini nggak bakalan bisa kembali lagi. Waqal Ghazali rahimahullah, ilaju tarki ma la ya'ni, obatnya meninggalkan apa yang tidak manfaat, yaitu obatnya adalah hanya alam annal maut baina yadayh, yaitu kematian di hadapannya. Wa annahu mas'ul an kulli kalimatin takalla, dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban, mas'ul ya, ditanya nanti an kulli kalimatin, dari setiap ucapan takallama biha, apa yang diucapkan dengannya. Wa anna anfasi ra'su malih, anfas berharga, yang berharga, nafisah ya, berharga, bernilai, itu adalah pokok atau modal daripada hartanya. Wa anna lisanahu, lidahnya, sesungguhnya lidahnya, syabagatahu, jalannya, artinya menjebak dia, yaktir alaan yaktasu, bisa memancing dia, menangkap dia. Biha hurulain malu tadi kemarin. Wa qala aidan hadda ma la ya'ni, batasi apa yang tidak manfaat di dalam pembicaraan. Anta takallama biha bima law sakatta, kalau engkau berbicara engkau batasin dengan apa, dengan diamnya engkau, maka engkau tidak berdosa. Walam tatadarror, tidak membahayakan halan wa malan. Fa innaka bihi yudayyi zamanak, sebab itu menyanyiakan waktu-waktumu. Wa tuhasab, dan engkau mendapat hisab ala mana taqabihi lisanuk, apa yang diucapkan oleh lidahmu. Inna kulla kalimatin fima la ya'ni yuwaffaq alaiha al-abdu fil akhir khamsu wa faqad yatul biha hisabu. Setiap kalimat yang tidak bermanfaat diucapkan oleh seorang hamba, dia mendapatkan hisab nanti kelak di hari kiamat. Wa yadub lahmu qalbu wa yatqatta asharat. Awaluha, pertamanya, lima qulta kalimatan kada, kenapa kau ucapkan kalimat itu? Akanat bima ya'ni, apakah itu bermanfaat untuk engkau? Itu diantara hisab kelak nanti di hari kiamat yang akan ditanyakan demikian. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu, tidak melafazkan, min qaulin, dari ucapan. Yalfidu lafadho yalfidu, illa ladaihi, kecuali kanan kirinya ada dua malaikat, yang satu malaikat raqib, yang satu malaikat atid. Kemudian pertanyaan berikutnya, sani hal nafa'taka id qulta, apakah engkau mendapatkan manfaat apabila engkau ucapkan? Ketiga, hal darrat kalau lam taqula, apakah membahayakan engkau seandainya engkau tidak ucapkan? Rabi'uha hal sakatta, ayo diam. Farabihta salama min akibat, engkau akan
mendapatkan keuntungan, keselamatan daripada efek atau akibat daripada diam kau tadi. Allah ja'alta makanaha, ayo jadikan ucapanmu itu yang kau akan ucapkan yang tidak bermanfaat itu kau robah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar fa ghanimta sawaba, engkau akan dapat keuntungan pahalanya. Soalnya ini anjuran-anjuran dia yang artinya untuk berpikir kita, sebab Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu sering kali mengingatkan fakir summa gul, berpikir dulu baru ucapkan. Dabir summa fa'al, renungkan apa, dabir itu atur dulu baru lakukan gitu. Tidak sembarangan. Kemudian fakir, pikir, summa gul, baru mengeluarkan ucapan. Nah, itu peringatan dari Habib Abdullah Haddad untuk kita melakukan semua hal itu ada perhitungannya. Itu menunjukkan seorang yang IQ-nya tinggi ya, ulil albab, itu termasuk orang-orang yang mempunyai akal yang pintar. Imam Abu Hudaidah Anil Hasan radhiyallahu anhu qala min alamati aradillah anil abad an yaj'al syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda orang yang berpaling dari Allah yaitu dia menjadikan kesibukannya di apa yang tidak bermanfaat. Qala Ma'ruf Al-Karhi, seorang Ma'ruf Al-Karhi ini yang dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad, tidak seseorang yang berziarah Syekh Ma'ruf Al-Karhi, orang wali besar min ahli tariqah, yang gurunya Imam Al-Junaid ya. Tidak seorang yang ziarah di Irak ke makamnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi kecuali Allah kabulkan doanya. Jarang orang yang ziarah dan berdoa di situ, tawasul di situ, yang meleset, enggak, artinya enggak terkabul doanya jarang. Semuanya kabul doanya ya. Di situ di Syekh Ma'ruf Al-Karhi di Baghdad. Wa kaifa bizambal, kata Allah Haddad ya. Di situ uluf minal aqtab, ribuan daripada wali-wali kutub di makam Zambal itu ya. Di Hadramut. Kalau ini di Irak, satu aja sudah luar biasa orangnya, kedudukannya. 1000 wali kutub di Zambal itu ya. Itu singkatan daripada gabulnya doa, kelebihan seseorang. Kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini nafa'an Allah bihi ta'ala, berkata kalamul abad, pembicaraan seorang hamba, fi malayani, di apa yang tidak bermanfaat, khazlan, hina minallah, di sisi pandangan Allah dia hina karena dia mengucapkan kata-kata yang tidak ada manfaat. Wa qala Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, idza ra'aita qasawatan fi qalbik, kalau engkau telah melihat ada kekerasan, goswah di dalam hatimu, wa dhu'fan fi badanik, dan kelemahan di dalam badanmu, wa hirmanan fi rizkika, rizkimu agak seret, fa'lam annaka, ketahuilah, annaka, engkau, sesungguhnya engkau, qad takallamta, telah berbicara, fima la ya'nik, di apa yang tidak bermanfaat untukmu. Sehingga Allah kasih adabnya 3 tadi tuh. Hatimu beku ya, badanmu jadi lemah, dan rizkimu susah. 3. Fa'lam, ketahuilah, kata dia. Ini Malik bin Dinar, min ahlil ma'rifah, orangnya orang min kibaril awliya. Qala Anas radhiyallahu anhu, istashhid minna gulamun yawm Uhud wa wujida ala batni hajar min al-ju'. Ada seorang meletakkan batu dari lapar di perutnya, fama sahat ummu at-turab an wajhi, dia ibunya mengusap tanah di mukanya. Wa qalat hani'an lakal jannah, beruntung untukmu surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikal Allah kana,
belum tentu katanya. Mungkin dia itu pernah yatakalam berbicara dengan apa yang tidak bermanfaat. Wa yabkhal bima ya'ni, dan dia bakhil artinya menahan apa yang harusnya dia berbicara dia tahan. Yang nggak perlu bicarakan dia bicara. Itu diantaranya. Ruwiya anna Hisan bin Hasan radhiyallahu anhu marra ala ghurfah. Seorang berjalan melalui